Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita hari ini akan belajar membuat Google Form. Langsung aja. Jadi yang pertama kita pakai web browser. Di sini saya pakainya Google Chrome. Oke, jadi langkah pertama kita masuk ke Google Drive dulu. Alamatnya diketikkan drive.google.com, enter. Seperti ini, kita masukkan akun email kita. Kalau belum ada tulisan emailnya, nanti ditulis dulu seperti ini. Kalau ini kebetulan sudah dimasukkan, tinggal dipilih, terus tinggal dimasukkan kata sandinya. Kalau Bapak Ibu emailnya yang ini belum ditulis, maka ditulis dulu alamat emailnya, baru dimasukkan passwordnya atau kata sandinya. Ini saya masukkan kata sandi saya dulu. Ya, ini kita sudah masuk di tampilan awal Google Drive. Jadi sampai di sini ini tahapan pertama kita membuat Google Form, yaitu kita lakukan login ke Google Drive hingga masuk ke tampilan seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita mulai membuat formnya. Langkah pertama, diklik tombol baru, kemudian ada lainnya, kemudian diklik aja, ini ada Google Formulir. Oke, seperti ini. Oke, jadi sebelumnya kita sampaikan dulu. Jadi kita akan buat nanti dua bagian. Di tampilan yang bagian pertama, kita nanti akan membuat isian atau formulir tentang identitas peserta ujian atau identitas siswa, dan juga nanti kita buat token. Baik, kita klik dulu di sini di formulir tanpa judul. Kita tulis judulnya, misalnya ulangan SIMDIK gitu misalnya. Kemudian di sini ada deskripsi formulir. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk sebagai pernyataan awal tentang ulangannya di sini. Kalau saya sama aja, saya copy aja di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat identitas siswanya. Yang pertama kita klik di sini. Kita tulis nama. Nama kita pilih di sini jawaban singkat. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang jawaban singkat. Oke. Nama, jadi nanti sebelum ulangan siswa wajib mengisi nama mereka masing-masing. Karena ini sifatnya wajib, maka di sini kita aktifkan wajib diisi. Oke, itu isian yang pertama. Kita lanjutkan di isian yang berikutnya. Kita tulis misalnya NIS. NIS sama, NIS jawaban singkat. Kemudian validasinya berupa angka, ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Kemudian karena NIS juga wajib diisi, ini bisa diaktifkan. Itu isian yang kedua. Sekarang kita buat yang ketiga lagi. Kita buat misalnya kelas. Karena ada beberapa pilihan kelas, kita pilih menu drop down atau menu naik turun. Jadi nanti siswa bisa memilih kelas mereka masing-masing. Kita klik ini, kita tulis opsi 1 misalnya kelas 10 PU1,
opsi kedua 10 BO2 misalnya 10 BO3, saya akan buat 4 kelas saja, 10 BO4. Dah. Seperti ini juga kita aktifkan wajib diisi. Oke, ini identitasnya boleh ditambahkan kalau ada yang ditambah, kalau tidak ini cukup seperti ini. Kemudian kita yang terakhir buat token atau password. Jadi ini salah satu fungsinya agar tidak semua orang itu bisa mengerjakan ulangan ini tanpa mengetahui token yang diberikan oleh gurunya. Dan fungsi yang lain adalah bisa dirubah. Jadi misalnya sesi 1 sudah selesai mengerjakan, segera kita rubah lagi tokennya sehingga yang sudah mengerjakan itu atau orang lain tidak bisa mengerjakan dengan menggunakan token yang lama. Jadi baru bisa dikerjakan lagi kalau menggunakan token yang baru yang nanti akan kita beritahukan. Jadi kira-kira begitu. Dan ini juga sifatnya wajib. Dan cara mengisi tokennya apa? Jadi kan passwordnya harus persis seperti yang kita maui, maka kita tampilkan di sini. Saya ulangi lagi, diklik ini tanda titik 3 ini, klik validasi respons. Di sini angka kita ganti teks. Ini berisi apa? Jadi tokennya ini nanti berisi apa? Ini bebas kita isikan. Contohnya 1 2 3 A B C misalnya. Jadi kalau tokennya selain ini nggak bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal. Di sini ada teks kesalahan. Jadi ketika tokennya salah akan muncul pesan kesalahan apa. Misalnya token yang Anda masukkan salah misalnya kayak gitu. Udah sampai di sini, ini bagian pertama sudah selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita buat bagian kedua yang berisi tentang soal yang nanti kita ujikan untuk anak-anak kita. Kita klik tambahkan ini Bu, ini simbolnya ini, tambahkan bagian. Ini diklik, nanti akan muncul bagian 2 dari 2. Jadi bagian 1 yang identitas tadi, kemudian bagian 2 ini berisi soal. Kita klik bagian tanpa judul, kita beri judul pada soalnya, misalnya bebas, misalnya soal ulangan SIMDIK. Deskripsinya ini boleh diisi boleh tidak, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Baik, ini judulnya. Sekarang kita mulai membuat soalnya, tapi sebelumnya kita atur dulu. Kita klik setelan, atau kalau di bahasa Inggris itu setting. Mungkin ada yang komputernya berbahasa Inggris tapi simbolnya sama, diklik setelan atau setting. Kemudian di sini ada boleh dicentang boleh tidak. Ini kalau dicentang berarti dibatasi satu responden itu 1 kali ngerjakan. Tapi kalau Bapak Ibu membolehkan siswanya nanti bisa mengerjakan lebih dari sekali kesempatan, maka ini centangnya dikosongi aja. Kita langsung ke kuis. Nah, ini yang penting, kita aktifkan form itu menjadi kuis. Ya, jadi di form awal tadi tidak berfungsi sebagai kuis. Kalau yang bagian kedua ini kita fungsikan sebagai kuis. Ya, seperti ini. Kemudian di sini mungkin jawaban yang benar ini nggak perlu kita tampilkan, karena nanti kalau misalnya ada siswa mengerjakan jejer begitu, yang satu sudah selesai, yang satu belum, maka yang belum selesai itu bisa lihat jawaban yang benar dari
siswa di sebelahnya. Jadi ini kita centangnya kita hilangkan aja. Kemudian selesai seperti ini, kemudian kita simpan. Udah, oke, udah siap. Kita sekarang membuat kuisnya. Kita buat soal. Langkah pertama kita klik tambahkan pertanyaan. Ini ada simbol plus. Nah, ini kita buat soal sekarang. Jadi bedanya bagian form yang difungsikan sebagai kuis atau tidak, itu cirinya ada ini. Jadi kalau di bagian pertama itu nggak ada kunci jawabannya karena tidak difungsikan sebagai kuis. Jadi kemarin yang ada yang bertanya sudah nulis pertanyaan kok ngisi kunci jawabannya kok nggak ada. Yaitu karena tadi di settingan atau di setelan itu form ini belum diaktifkan sebagai kuis. Jadi ini ciri khasnya ada muncul pilihan kunci jawaban di formulir kita yang kita buat. Baik, kita akan isi. Saya sudah siapkan soal. Ini soalnya cuman kopas-kopas, ini bukan yang saya buat, hanya sekedar contoh aja. Soal pertama kita copy aja. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada soal sebelumnya di Microsoft Word itu bisa langsung di copy soalnya. Sini kita langsung klik kanan paste bisa, atau Ctrl V. Ini angkanya kita hapuskan. Kemudian opsi jawabannya ini dimasukkan, bisa satu persatu seperti ini, di copy terus kemudian di paste sana. Atau cara yang lain itu seperti ini, kita blok semua. Kemudian ini kita nonaktifkan. Ini ada numberingnya aktif, kita nonaktifkan. Klik sampai ABCD-nya nggak kelihatan. Kemudian kita copy, Ctrl C boleh, copy juga boleh. Kemudian kita klik di sini, kita kembali ke Google Form. Kemudian kita Ctrl V atau paste. Ini saya tekan Ctrl V. Nah, ini seperti ini. Jadi ngetiknya tidak usah satu-satu copy, tidak, tapi langsung semua bisa. Tapi ada syaratnya tadi, kembali ke soal sini. Syaratnya adalah menuliskan ABC-nya harus pakai numbering. Jadi kalau ada yang nulisnya ABCD-nya itu manual, A titik spasi gitu, mungkin tidak bisa. Jadi kalau ini baru bisa diterapkan kalau sejak awal si pembuat soal sudah menggunakan numbering ketika membuat opsi jawaban. Nah, kita pilih jawaban. Nah, sekarang kita pilih kunci jawabannya. Langkahnya kita klik kunci jawaban. Kemudian kita pilih jawabannya. Jawabannya di electronic mail misalnya. Oh ya, jangan lupa diisi poinnya. Skor di soal ini kalau benar dapat berapa. Karena soal saya yang saya buat cuma 4, biar dapat 100 maka poinnya 25. Jadi Bapak Ibu yang soalnya 20, kemudian soal skor maksimalnya 100, berarti berapa? 20 kali 5. Jadi skornya itu tiap soal 5. Saya ini 25 karena soalnya hanya 4 ya, sebagai contoh. Baik, ini soal 1 sudah selesai, kita klik tombol selesai. Ini soal yang pertama sudah selesai. Kita buat soal yang kedua. Kita klik tambahkan pertanyaan. Sama seperti tadi, kita blok. Kemudian kita copy. Kita kembali ke Google Form, kita klik kanan paste atau Ctrl V. Angka 2-nya kita hapus. Kemudian sama kayak tadi, ini di blok aja, dinonaktifkan, kemudian di copy, pindah ke Google Form, kemudian dimasukkan di sini, diklik Ctrl V.
itu lebih cepat. Kemudian kita isi jawabannya slideshow view show misalnya. Jangan lupa di sini diisi poinnya 25. Selesai. Ini soal yang kedua. Selesai. Kita masuk di soal ketiga. Soal ketiga ini agak beda sama ini. Soalnya saya tulis dulu, saya copy dulu, kemudian paste. Ini yang ketiganya dihapus lagi. Nah, di sini ada yang beda. Di sini ada gambarnya. Nah, bagaimana memasukkan gambar ini ke dalam soal? Jadi langkah pertama, gambar ini harus kita rubah menjadi file gambar dulu. Jadi ini filenya harus dirubah menjadi file gambar dan nanti kita bisa masukkan di Google Drive. Nah, caranya ada dua. Kalau seperti ini bisa klik kanan langsung di save picture, di save as picture. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan di manapun boleh. Misalnya saya simpan di folder gambar soal misalnya. Nah, ini kita pilih yang JPEG. Misalnya kita pilih gambarnya namanya gambar border. Kita simpan. Seperti itu. Itu langkah ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan print screen atau mengambil sebagian dari gambar di layar monitor, atau bisa pakai snipping tool. Diketikkan aja sini SN gitu, nanti muncul snipping tool, diklik. Nah, sampai muncul seperti ini, diklik tombol new, kemudian kita klik and drag pada area gambar yang ingin kita ambil. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita lepaskan mouse-nya, terus kita simpan. Kita taruh di sini, bebas terserah Bapak Ibu di mana. Jangan lupa ini pilihnya JPG. Misalnya ini saya ganti border 2. Border pertama yang pakai klik kanan langsung save picture, yang kedua pakai snipping tool. Nah, seperti ini. Terus kita udah punya filenya, terus kita masukkan di soalnya. Caranya di sini ada icon gambar, diklik aja, kemudian diklik cari. Kita cari gambarnya tadi, nyimpennya di mana. Saya pakainya yang pakai snipping tool ini. Kita klik open. Ya, seperti ini gambarnya kira-kira. Dan gambar ini bisa kita perbesar. Kemudian kita masukkan opsi jawabannya. Kita kayak tadi, ini kita blok, kita nonaktifkan numberingnya, kita copy, kemudian kita Ctrl V. Seperti itu. Kita masukkan kunci jawabannya. Jawabannya ini border. Poinnya kita isi dulu. Selesai. Sekarang kita buat soal yang terakhir. Ini tipe soalnya beda lagi. Di sini opsi jawabannya yang gambar. Jadi pertama kita copy dulu soalnya. Kita klik atau tekan Ctrl V, nggak apa-apa. Kita rubah, tadi kehapus hurufnya. Nah, ini caranya harus satu-satu. Jadi di sini kita harus pakai snipping tool. Kita buat satu-satu. Seperti ini.
kita isi misalnya Excel. Udah selesai, kita klik new lagi. Ini yang Word. Itu baik, kita masukkan satu-satu. Berarti kita upload dulu, misalnya yang pertama Microsoft Word dulu, seperti itu. Kemudian opsi yang kedua misalnya publisher dulu, seperti itu. Ini lagi opsi yang ketiga, ini bukan publisher tapi PowerPoint harusnya ya. Kemudian kita masukkan semua. Oke, yang terakhir kita masukkan simbol ikon atau ikon Excel. Udah, kita masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya spreadsheet itu Excel. Kita rubah poinnya 25. Klik selesai. Udah, sampai di sini kita sudah selesai membuat soalnya. Oke, sampai sini kita sudah selesai membuat soal. Kita bisa lihat tampilan pratinjonya, atau kita sering istilahkan itu previewnya atau print previewnya. Kita klik simbol mata atau pratinjo. Nah, ini kita bisa coba dari tampilan siswa. Misalnya kita coba kita isi misalnya Tri Sumaryoko, nisnya ini misalnya buka 4, tokennya 123 ABC. Atau kita lihat kalau misalnya tokennya salah, ini kita klik berikutnya. Nah, akan muncul pesan kesalahan, token yang Anda masukkan salah. Jadi tokennya harus sesuai yang kita inginkan. Jadi 123 ABC. Seperti ini. Kemudian ini tampilan soal dari siswa. Kita jawab. Ini misalnya siswa menjawab, saya akan jawab secara acak aja, ngawur aja. Ini misalnya ya seperti ini. Selesai, kita klik kirim. Ini untuk lihat nilainya berapa, kita klik lihat skor. Jadi skornya 75 dari total keseluruhannya 100. Kira-kira seperti itu ya. Kita kembali ke Google Form lagi. Nah, tadi hanya tampilan preview. Kemudian supaya yang form yang kita buat ini bisa digunakan, maka langkah berikutnya adalah kita klik tombol kirim. Kemudian kita klik icon tautan ini atau link, kita klik aja. Nah, kita sudah punya tautan. Nah, tautan inilah yang nanti kita share kepada siswa sehingga anak-anak bisa melakukan ulangan. Tapi ini kita bisa perpendek URL-nya. Bahkan kita bisa ganti, kita copy biar mudah diingat. Bapak Ibu bisa pakai gg.gg atau bit.ly. Saya contohkan misalnya pakainya gg.gg. Bapak Ibu tinggal paste, kita paste di sini. Kemudian kita klik customize link. Nah, ini kita isi sesuai yang kita inginkan, yang kira-kira mudah diingat. Misalnya ulangan Simdik 1 misalnya. Kemudian
kita klik certain URL. Nah, kita udah punya alamatnya. Alamat inilah yang kita share kepada siswa. Nah, contoh ini kita coba, kita buka URL ini, kita buka di sini, kita paste aja di sini, kita enter. Nah, ini tampilan ketika siswa mengerjakan soal. Misalnya Pak Le Yogo. Ini sembarang aja. Buka 2, tokennya 123 ABC. Klik berikutnya, kita isi lagi, ngawur saja. Nah, misalnya ini langsung kirim, lihat skor. Nah, udah selesai. Kira-kira seperti itu tampilan dari sisi siswa. Kira-kira seperti itu dari sisi siswa. Baik, kita kembali ke Google Formulir, kita close dulu. Misalnya ujiannya sudah selesai, kemudian guru pengen merekap hasil dari ulangan siswa, maka caranya adalah kita tinggal klik ini ada pertanyaan, sebelahnya ada respons. Respon ini menyimpan hasil pekerjaan siswa. Ini kita klik dulu, kita klik aja respons. Berarti ini dari sini kita bisa tahu sudah ada tiga respon atau 3 ulangan yang dilakukan oleh siswa kita. Dari sini kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Nah, supaya mudah untuk kita bisa ngolah, biasanya Bapak Ibu kan ngolahnya pakai Excel, maka hasil ulangan siswa itu bisa kita download. Caranya kita klik ini simbol titik 3 ini, kita klik download tanggapan seperti ini. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau bentuknya masih seperti ini, saya yakin Bapak Ibu kesulitan untuk ngolah skornya seperti apa. Jadi ini kita rubah dulu. Ini kan formatnya satu baris memanjang gitu. Jadi sulit kita untuk mengolahnya. Maka kita akan coba rubah menjadi tabel. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk mengolah nilainya. Baik, caranya adalah kita blok aja di kolom A saja, A1 sampai A4 ini kita blok semua. Kalau nanti ulangannya itu siswanya 30, berarti di bloknya dari pokoknya semua siswa itu di blok semua di kolom A saja. Kemudian langkah berikutnya, klik data, menu data sini, kemudian kita rubah text to kolom. Nah, ini kita klik delimited. Nah, di sini kita lihat kalau pemisahnya pakai koma, berarti Bapak Ibu kliknya koma. Kalau nanti misalnya di sini titik koma, maka dikliknya semikolon. Jadi karena ini koma, maka kliknya koma. Kalau yang sini pemisahnya itu ternyata titik koma, maka dipilihnya semikolon, ini komanya dikosongin. Nah, karena ini koma, saya pilih koma, kemudian klik next, finish. Dah seperti ini. Jadi ini lebih mudah untuk kita editnya. Ini namanya totalnya. Nah, sebenarnya kita bisa hapus kolom-kolom yang tidak kita inginkan. Misalnya ini kita hapus. Kira-kira ini. Kalau Bapak Ibu menginginkan hanya nama kelas, NIS dan skornya, maka yang ini sebenarnya kita bisa hapus semua. Kemudian misalnya skornya kok di pinggir, kita coba cut, kita pindah di paling kanan misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita simpan, kita olah. Kira-kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan karena durasi videonya sudah panjang, sebenarnya ada tambahan materi, yaitu bagaimana kita membatasi waktu ketika anak mengerjakan. Jadi yang kita sudah buat tadi itu belum ada batasan waktunya.
Mungkin itu yang akan atau kita pelajari di video berikutnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.